Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6D yang beranggotakan saya sendiri Nisa Fakira, ada rekan saya Faris Rahman, TM Syahril Nur Alamsyah, Hafad Furkani, dan Muhammad Afdal. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami kerjakan, yaitu tentang heuristic evaluation pada pengamatan dan evaluasi aplikasi EHAK Kemenkes Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5-second test. 5-second test ini merupakan suatu metode yang dilakukan oleh user research untuk membantu dalam mengukur informasi apa yang akan digunakan dan apa yang menjadi kesan bagi pengguna pada 5 detik pertama terhadap desain yang ditampilkan. Nah, di samping sebelah kiri ini ada sebuah desain. Nah, pada desain ini kita disuruh melakukan 5-second test. Nantinya kita disuruh untuk melakukan menulis rangkuman apa yang terlihat pada halaman tersebut, perkiraan halaman tersebut untuk apa, dan apa yang bisa digunakan pada halaman tersebut. Selanjutnya ada heuristic evaluation. Heuristic evaluation atau evaluasi heuristik ini dia merupakan metode pemeriksaan kegunaan untuk perangkat lunak komputer yang membantu mengidentifikasikan masalah kegunaan dalam desain antarmuka pengguna. Nah, ini secara keseluruhannya itu melibatkan evaluator yang memeriksa antarmuka dan menilai kepatuhannya dengan prinsip-prinsip kegunaan yang diakui. Nah, seperti pada halaman di samping di sini, kita disuruh melakukan evaluasi heuristik pada halaman tersebut, dan nantinya kita disuruh untuk mencari permasalahan apa yang terdapat pada halaman tersebut, lalu kita menerapkan prinsip mana yang dilanggar dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Oke, baik. Pada evaluasi kali ini, kita menggunakan sasaran dari pengguna aplikasi. Yang kami sasarkan adalah user sebagai penumpang dari bandara, orang yang menggunakan fasilitas transportasi, dan pada kasus ini spesifik adalah Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Oke, dan yang lebih spesifiknya lagi, penumpang yang akan dijadikan user pada penggunaan aplikasi ini adalah mereka yang baru saja sampai dari perjalanan udara. Oke, selanjutnya, pada evaluasi heuristic evaluation yang kami lakukan, terdapat beberapa temuan utama yang kami dapatkan. Setelah dilakukan pengamatan, aplikasi dinilai cukup sulit untuk digunakan dengan pertimbangan antara lain. Yang pertama, kesulitan untuk menentukan fitur utama. Yang kedua, tampilan yang tidak lengkap dengan informasi yang tidak cukup jelas. Nah, pada evaluasi yang kami lakukan, pengamatan penggunaan aplikasi dinilai tidak memberikan informasi yang cukup bagaimana alur kerja di dalam aplikasi, sehingga penggunaan dari aplikasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, tampilan tidak mendukung highlight untuk menentukan fitur-fitur penting. Dalam pengamatan yang kami lakukan, kami tidak dapat menentukan mana fitur utama yang dihadirkan di dalam aplikasi karena tampilan yang tidak mendukung hal tersebut. Dan yang terakhir adalah komposisi tampilan yang kurang user-friendly, sehingga menyulitkan user untuk menentukan fitur mana yang akan digunakan. Dan solusi yang kami hadirkan dalam penggunaan aplikasi EHAK ini berdasarkan dengan Don Norman Principle of Interaction Design. Beberapa permasalahan utama yang kami dapatkan dapat kita selesaikan dengan perbaikan tatanan dan komposisi desain, perkuatan algoritma pada bagian login dan register, tonjolkan fitur penting dengan ukuran yang lebih besar, dan berikan cukup informasi di dalam aplikasi. Pada temuan yang kami dapatkan dari permasalahan per halaman, yang pertama kita tinjau dari halaman register. Hal yang kami dapatkan adalah teks pada button tidak sesuai dengan halaman tersebut, di mana kita dapatkan halaman pendaftaran dengan teks pada buttonnya adalah login. Sehingga solusi yang harus dihadirkan adalah perbaikan kata di dalam button, sehingga button tersebut cocok dengan halamannya. Yang kedua adalah tidak adanya panduan kombinasi password yang diizinkan. Di sini kita hadirkan untuk sisipkan sedikit deskripsi mengenai syarat kombinasi dari sandi tersebut. Yang ketiga, tidak adanya indikator progres kekuatan kombinasi sandi yang dimasukkan. Dengan solusi yang kami hadirkan adalah sisipkan sedikit penilaian skala dengan indikator warna untuk kekuatan kombinasi sandi yang diizinkan. Baik, selanjutnya untuk temuan halaman login
uh, masalah yang kami dapatkan yaitu tidak adanya opsi apabila si user lupa sandi. Nah, untuk solusi yang kami berikan yaitu pada halaman itu ditambahkan opsi apabila si user lupa sandi. Kemudian untuk selanjutnya, temuan halaman pada halaman utama, yaitu masalah yang kami dapatkan. Yang pertama, informasi alamat dan kontak tidak seharusnya di bagian utama. Dan untuk solusi yang kami berikan, informasi alamat itu diletakkan di bagian kontak. Kemudian selanjutnya, tampilan list menu memanjang ke bawah. Itu menyulitkan pencarian menu. Dan untuk solusi yang kami berikan yaitu bentukan persegi dengan box layout 2 kolom. Selanjutnya, masalah yang kami dapatkan yaitu tidak adanya opsi fitur utama penggunaan aplikasi. Nah, untuk solusi yang kami berikan yaitu desain layout menjadi 2 kolom dengan bentuk layout persegi dengan ukuran yang sama dan posisi yang simetris serta teratur. Kemudian selanjutnya masalah yang kami temui yaitu tidak adanya deskripsi singkat pada menu. Solusi yang kami berikan yaitu tampilkan keterangan masing-masing menu fungsinya untuk apa, supaya si user tidak bingung. Kemudian bentuk layout menu tidak seharusnya menurun ke bawah. Nah, untuk solusi yang kami berikan yaitu membuat layout menu berbentuk icon kecil dengan sedikit deskripsi. Selanjutnya, temuan pada halaman akun itu ada beberapa masalah yang kami dapatkan, yaitu diantaranya yang pertama tulisan judul halaman tidak menonjol. Nah, untuk solusi yang kami berikan di sini yaitu pada tulisan judul itu agak dibesarkan dan diletakkan di bagian tengah supaya user mudah untuk melihat halaman tersebut, tulisan judul halaman tersebut. Nah, kemudian masalah yang kami dapatkan yaitu nama akun berdasar pada email yang dimasukkan. Nah, solusi yang kami berikan itu masukkan opsi nama lengkap untuk ditampilkan sebagai nama user. Kemudian ada fitur untuk memasukkan hak baru tidak dikenali sebagai fitur utama. Nah, di sini solusi yang kami berikan jadikan layout hak lebih besar agar diketahui sebagai fitur utama. Kemudian status user tidak diketahui fungsinya untuk apa. Nah, solusinya yaitu berikan pilihan menu untuk menampilkan penjelasan status user sebagai pengunjung. Kemudian masalah yang kami dapatkan yaitu terlalu sederhana di bagian biodata. Nah, solusinya yang kami berikan yaitu tambahkan asal kota atau lainnya supaya bagian biodata itu terlihat lebih detail. Kemudian berikutnya yaitu masalah yang kami dapatkan informasi di bawah akun pengunjung seharusnya konsisten dengan akun. Nah, solusi yang kami berikan yaitu tambahkan informasi yang berhubungan dengan akun. Baik, kemudian pada halaman dukungan, di sini ada 4 masalah yang kami dapatkan. Yang pertama itu ada tulisan judul halaman tidak menonjol. Jadi solusi yang kami berikan di sini adalah besarkan tulisan judul halaman dan letakkan di bagian tengah. Nah, kemudian masalah yang kami dapatkan lagi tidak jelas kegunaannya untuk apa. Jadi solusi yang kami berikan adalah tambahkan keterangan fitur yang diberikan. Dan tampilan yang berfokus pada bagian atas sehingga komposisi tidak baik. Jadi solusi yang kami berikan di sini ratakan layoutnya ke tengah atau hingga memenuhi. Dan logo menu tidak sesuai dengan nama menu. Jadi solusi yang kami berikan di sini adalah sesuaikan logo menu dengan nama menu. Kemudian untuk bagian halaman profil. Jadi di sini masalah yang kami dapatkan yaitu tulisan judul halaman tidak menonjol. Jadi solusi yang kami berikan besarkan tulisan judul halaman dan letakkan di bagian tengah. Kemudian tidak jelas gunaannya untuk apa. Jadi solusi yang kami berikan itu adalah tambahkan keterangan fitur yang diberikan. Ya, tampilan hanya berfokus pada bagian atas sehingga komposisi tidak baik. Jadi solusi yang kami berikan ratakan layarnya ke tengah atau hingga memenuhi halaman. Ya, kemudian masalah yang kami dapatkan itu kamera ambigu apa? Jadi solusi yang kami berikan kamera diletakkan di sekitar foto profil. Dan masalah yang kami dapatkan lagi yaitu kamera seharusnya berada di samping bulatan profil. Jadi solusi yang kami berikan letakkan kamera di berdampingan dengan layar foto profil pengguna. Kemudian untuk halaman daftar. Jadi di sini ada 3 masalah yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu tidak jelas perbedaan kegunaannya apa.
Jadi solusi yang kami berikan tambahkan keterangan dari pilihan internasional dan domestik. Dan yang keduanya, tampilan hanya berfokus pada bagian bawah sehingga komposisi tidak baik. Jadi solusi yang kami dapatkan di sini yang bisa kami berikan munculkan pop-up pada bagian tengah sehingga komposisi tampilan lebih baik. Dan yang ketiga, tidak ada penjelasan atau terlalu kosong. Jadi solusi yang kami berikan di sini ditambahkan kata-kata agar user tahu informasi halaman. Pada halaman daftar e-hak internasional, kami menemukan masalah yaitu tidak jelas perbedaan penggunaannya apa. Solusinya tuh tambahkan keterangan dari pilihan internasional dan domestik. Masalah kedua, tampilannya hanya berfokus pada bagian bawah sehingga komposisi tidak baik. Solusi yang kami tawarkan yaitu munculkan pop-up pada bagian tengah sehingga komposisi tampilan lebih baik. Kemudian yang ketiga, tampilan kosong tanpa ada pilihan apapun. Solusinya, berikan opsi pada pilihan menu atau hapuskan. Yang keempat, opsi lainnya hanya ambigu atau satu keluhan, atau untuk banyak keluhan yang tidak tertera pada opsi. Solusinya, lebarkan kolom lainnya agar jelas inputan yang dapat diterima, apakah hanya kalimat atau bisa paragraf. Kemudian yang kelima, tertulis dengan pilihan penyakit yang tidak terlalu menular atau berbahaya. Solusinya tuh membuat pilihan dengan penyakit menular atau yang lumayan berbahaya. Pada halaman e-hak domestik, sama seperti halaman yang internasional, tetapi di sini pada halaman 2-nya agak sedikit berbeda. Masalahnya yaitu pada pilihan tujuan provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan, tidak ada fitur search, sehingga harus mencari data yang dituju secara manual. Solusinya tuh tambahkan fitur cari sehingga lebih efisien. Kemudian pada bagian atas ditulis 1/3, harusnya 2/3. Solusinya memperhatikan bagian halaman saat membuat aplikasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.